Kabupaten Sidoarjo 2006. Desa Wunut biasanya senyap selepas Isya. Hanya suara jangkrik dan angin dari persawahan yang menyapa malam. Tapi malam itu, suara derap kaki kuda memecah keheningan. Lengking roda kayu berderit seakan menyeret waktu yang beku. Warga yang mengintip dari celah jendela melihat sesuatu yang membuat jantung mereka seolah terhenti. Sebuah andong tua melintas perlahan, ditarik kuda hitam bermata merah. Di dalam andong duduk dua sosok, berpakaian pengantin, terbungkus kain kafan kumal gosong bekas terbakar yang menyeret ke tanah. Suropawiro, tetua kampung, hanya mampu mengucap istighfar saat melihat andong itu melewati depan rumahnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pagi harinya, tubuhnya panas, dan lidahnya membiru. Pada hari ketiga, ia meninggal, matanya masih terbuka lebar, menatap ke arah jalan yang sama. Istrinya bersumpah mendengar suara gamelan dari kejauhan malam itu, diiringi isak tangis pengantin perempuan. Kabar menyebar cepat, dibicarakan dari warung kopi hingga masjid. Beberapa warga bersumpah pernah melihat andong yang sama bertahun-tahun lalu lupa seketika sampai sekarang. Mereka menyebutnya andong pengantin kafan. Tidak ada yang berani keluar malam lagi. Namun, rasa penasaran membawa seorang jurnalis muda bernama Ari Wibowo datang ke Wunut, membawa kamera, perekam, dan tekad bulat, membongkar misteri yang sudah lama terkubur. Langit sore menggantung kelabu ketika Ari tiba di Wunut. Angin membawa aroma lumpur basah dan bau pekat daun bambu tua. Warga memandangnya dari balik pintu setengah terbuka, sebagian bisik-bisik, sebagian memalingkan muka seolah takut. Di pos ronda, seorang lelaki tua yang mengenakan sarung dan kopiah lusuh tiba-tiba berbisik lirih, "Mas, kalau jenengan bukan orang kuat hati, pulang saja sebelum maghrib." Andong itu suka memilih yang penasaran. Ari mencatat peringatan itu di buku kecilnya, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Ia sudah membongkar banyak kisah mistis sebelumnya, namun entah kenapa, hawa di Wunut terasa jauh lebih berat. Seolah seluruh udara di desa ini menyimpan bisikan masa lalu yang tak ingin terusik. Ia menginap di rumah seorang bidan pensiunan bernama Bu Sarinah, satu-satunya yang bersedia menerima tamu luar desa. Di dinding rumahnya tergantung foto-foto lama, termasuk satu yang membuat Ari tertegun. Dua orang muda berpakaian pengantin Jawa, senyumnya pudar. Mata mereka seolah menatap langsung ke kamera dengan tatapan menyimpan dendam. "Siapa mereka, Bu?" tanya Ari pelan. Bu Sarinah mematung beberapa saat sebelum menjawab, "Itulah mereka, pasangan yang dikutuk. Kisahnya kelam, Mas. Dan sayangnya, tak semua orang siap mendengarnya." Di luar, langit mulai menghitam. Angin berhenti bergerak. Dan dari kejauhan terdengar lirih suara roda kayu berderit. Ari berdiri mendadak dari kursi rotan reot di teras. Matanya menyisir gelap di balik kebun pisang dan pagar bambu. Tapi tak ada apa-apa, hanya malam yang mencekam dan suara gamelan lirih seakan dimainkan jauh di tengah sawah. Ia menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Namun, suara itu seolah menghantam langsung ke jantung. Ari merasa dingin merambat dari punggung hingga tengkuk. Suara roda kayu itu seperti berasal dari masa lain, seperti kenangan buruk yang menyeret kembali mereka yang belum selesai urusannya. Bu Sarinah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Sudah mulai, gumamnya seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia menggamit lengan Ari masuk ke dalam dan mengunci pintu 2 kali. Dulu, mereka pernah menampakkan diri juga seperti ini. Setelah itu, satu persatu orang yang tahu kisahnya jatuh sakit. Meninggal. Matanya selalu mengarah ke jalan depan rumah. Ari mencoba menenangkan pernapasannya. "Tolong,
Bu, ceritakan saja semuanya. Saya harus tahu siapa mereka. Dengan suara berat, Bu Sarinah mulai membuka kisah lama yang nyaris ditelan waktu. Namanya Sulastri dan Darto. Mereka muda dan saling cinta. Tapi cinta mereka ditolak karena berasal dari keluarga yang bermusuhan. Mereka kawin lari malam-malam naik andong keluar desa. Ari mendengarkan dengan seksama. Jari-jarinya menggenggam pena dengan kaku. Tapi mereka tak pernah sampai ke tujuan. Keesokan paginya, warga menemukan andong mereka di tengah sawah, terbakar. Tubuh mereka hangus, tapi tetap berpelukan. Mereka dikuburkan berdampingan, tapi tanpa restu, tanpa doa. Sejak itu, kata Bu Sarinah, arwah mereka tak pernah tenang. Dan setiap beberapa tahun, mereka akan kembali, menaiki andong kutukan, mencari siapapun yang mengingat atau membicarakan kisah mereka. Mereka mengajak siapa saja untuk ikut dalam perjalanan terakhir mereka. Malam semakin menebal. Di luar, suara jangkrik telah berhenti, seolah makhluk-makhluk kecil itu pun menahan napas dalam ketakutan. Ari duduk membeku, otaknya masih mencerna cerita mengerikan itu. Pikirannya berkelindan antara mitos dan fakta, antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik, jika pasangan itu benar-benar ada dan arwah mereka masih gentayangan, maka cara satu-satunya untuk menghentikan kutukan ini adalah menemui mereka di tempat mereka dikubur, di tanah yang tak pernah diberi restu dan tak pernah disirami doa. Bu, di mana makam Sulastri dan Darto? Tanya Ari tanpa ragu. Bu Sarinah menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Di ujung kebun bambu, dekat sendang tua. Tapi jangan ke sana malam-malam. Bahkan ayam pun tak berani berkokok di sekitar sana. Esoknya, sebelum matahari benar-benar naik, Ari berjalan ke arah yang ditunjukkan. Langkahnya menembus ilalang tinggi dan batang bambu rapat yang menciptakan lorong gelap meski hari terang. Ujung lorong itu membawa ke sebuah tanah berlumut, dikelilingi semak berduri. Dua batu nisan tak bernama mencuat dari tanah. Di depannya, ada bekas lilin meleleh, bunga kering, dan kain putih terbakar sebagian. Ari merinding. Ia memotret, merekam, lalu menunduk pelan, kalau kalian benar di sini, dan ini belum selesai, aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin bantu. Seketika angin berdesir aneh. Daun-daun bambu bergetar, dan terdengar lirih, suara kuda meringkik dari kejauhan. Ari menoleh cepat. Suara itu terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Ia berdiri pelan, menatap ke arah lorong bambu tempat ia masuk tadi. Kabut tipis entah dari mana mulai merayap di antara batang-batang pohon, membuat pandangannya kabur dan langkahnya ragu. Lalu, samar dari balik kabut, terdengar lagi suara roda kayu berderit. Kali ini lebih dekat. Lebih berat. Seolah roda itu menggiling tanah dan kenangan sekaligus, menyeret siapapun yang pernah menyentuh kisah kutukan ini. Ari mundur perlahan, napasnya tercekat. Tangannya meraba tas selempang, memastikan kamera dan perekamnya masih ada. Ia tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk berhadapan langsung, tapi suara itu seolah memanggil. Mengundangnya. Seketika ia melihat sesuatu. Seberkas putih melintas cepat di sela pohon bambu, disusul bunyi kain terseret. Ari gemetar. Tapi rasa penasaran memaksa kakinya melangkah pelan ke arah suara. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar, tak jauh dari belakangnya. Suara perempuan, lalu diikuti isakan lelaki yang lirih dan patah. Ari berbalik. Tak ada siapa-siapa.
Namun di nisan tempat ia tadi berdoa, kini tergeletak sesuatu. Sehelai kerudung pengantin, basah seperti habis direndam air mata. Dan di ujungnya ada bunga melati segar, padahal tak satupun pohon melati tumbuh di sekitar kuburan itu. Ari mengambil kamera, merekam cepat sambil bergumam, ini nyata. Mereka ingin dilihat. Atau mereka ingin diingat. Namun saat ia kembali mengangkat kamera, lensa tertuju pada sebuah andong tua yang kini berdiri diam di ujung kebun bambu. Tak ada suara kuda. Tak ada kusir. Tapi dua sosok duduk di atasnya, kafan mereka menjuntai, dan kepala mereka perlahan berpaling, menatap Ari. Jantung Ari berdegup tak karuan. Ia mundur satu langkah, dua langkah, lalu tersandung akar pohon dan terjatuh. Kamera terpental ke tanah. Ia ingin menjerit, namun suaranya seakan dicekik udara dingin yang kini melingkupi seluruh tubuhnya. Dua sosok itu kini berdiri. Sosok pria bertubuh tinggi dengan belitan kain kafan tak sempurna. Sosok wanita, lebih mungil, namun wajahnya tak tampak jelas, tertutup kerudung pengantin putih bernoda merah samar. Keduanya menatap Ari, tanpa mata. Hanya cekungan hitam menganga dari balik kain. Andong itu mulai bergerak sendiri. Perlahan, roda kayunya menggilas rerumputan kering. Tak ada kuda. Tak ada kusir. Tapi suara derit roda dan denting gamelan lirih terdengar makin dekat. Ari mencoba meraih kameranya, tapi tubuhnya berat, seperti ditarik oleh tanah yang basah dan lengket. Dua sosok itu terus mendekat. Dan suara lirih mulai terdengar di telinga Ari. Suara perempuan, gemetar dan menyayat. Kau mendengarkan kisah kami, maka ikutlah dalam perjalanan kami. Ari memejamkan mata, mulutnya bergetar mengucap doa. Tapi suara itu makin nyaring, bergaung di dalam kepalanya. Ia melihat kilas balik yang tak pernah ia alami. Malam kawin lari, wajah panik dua insan muda, andong yang melaju di jalan tanah, api yang membakar, jeritan, lalu sunyi. Ketika Ari membuka mata, ia sudah berada di kursi belakang andong. Tapi jalan di sekelilingnya bukan jalan desa. Itu lorong gelap berkabut, tanpa ujung. Kedua sosok itu duduk di depannya, diam. Ari berteriak, tapi tak ada suara keluar. Ia tahu, ia sedang dibawa ke dunia mereka. Kabut di sekitar andong berputar perlahan, menyusun bayangan-bayangan masa lalu yang retak. Ari melihat bangunan tua yang ambruk, wajah-wajah samar yang menangis, dan tangan-tangan pucat menjulur dari balik tanah. Semuanya mengarah padanya, seakan ingin menariknya turun dari andong ke lubang yang tak terlihat ujungnya. Tapi yang paling menyayat hati adalah suara tangis pengantin perempuan, lirih, patah, dan hampa. Suara itu menyelinap ke dalam hati Ari, membisikkan penyesalan, penderitaan, dan dendam yang tak pernah selesai. Tiba-tiba, sosok pria berkafan di depannya berbicara. Suaranya serak, dalam, dan seperti berasal dari rongga dada yang telah membusuk. Kau yang menulis kisah kami, harus menyelesaikannya. Sosok wanita di sampingnya mengangguk perlahan. Dari balik kerudung, Ari melihat dua mata yang hitam dan berkaca-kaca menatapnya. Ada permohonan dan kutukan dalam tatapan itu. Kami dibakar. Kami dikutuk. Tapi bukan cinta kami yang salah, suara itu berkata lagi. Tulis kebenaran itu. Sebarkan. Maka perjalanan ini bisa berakhir. Ari mengangguk cepat, berharap itu adalah syarat untuk dibebaskan. Andong mendadak berhenti. Kabut menghilang. Ia terbangun di tanah basah dekat kuburan Sulastri dan Darto.
Kamera tergeletak di sampingnya, masih menyala, merekam detik-detik perjalanan tak nyata itu. Nafasnya tersengal. Pakaiannya basah oleh embun. Tapi ia hidup. Dan kini ia tahu, satu-satunya cara keluar dari perjalanan kematian itu adalah menuliskan kisah mereka dengan sebenar-benarnya, agar tidak ada lagi yang dibawa ikut serta. 3 malam setelah kepulangannya dari desa Wunut, Ari duduk terpaku di depan laptop. Matanya sembab, tangannya gemetar, namun pikirannya fokus. Ia menulis tanpa henti, menumpahkan semua rekaman, bisikan, dan bayangan yang masih tertinggal dalam ingatannya. Namun tepat pukul 2.13, saat ia mengetik paragraf terakhir, udara di kamarnya berubah drastis. Sunyi. Dingin. Dan dari luar jendela terdengar suara roda andong, disusul ketukan 3 kali di pintu depan. Ari tak panik. Ia membuka pintu dengan perlahan. Di sana, di depan kosnya yang sepi, berhenti sebuah andong tua yang sama. Kuda hitam tanpa mata, 2 sosok berkafan duduk di atasnya, menunduk. Namun malam itu berbeda, mereka tidak membawa teror. Mereka membawa pesan. Sosok pengantin pria mengangkat tangannya, menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kertas tua. Ari membuka perlahan, dan di dalamnya tertera daftar nama 5 orang. Tulisan tangan di atas kertas usang, dengan bekas darah yang sudah kering. 5 nama yang bukan dari warga Wunut. Sosok wanita pun angkat bicara, suaranya bergetar tapi jelas. Mereka yang membakar kami, masih hidup. Mereka pikir dunia sudah melupakan. Tapi malam ini, kamu yang kami pilih. Ari mengangguk perlahan. Ia paham. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, artikel, Andong Pengantin Kafan, kutukan dari Wunut dan daftar nama pelaku pembantaian tahun 1973, tayang di halaman utama media nasional di Jakarta. Artikel itu bukan sekadar kisah horor, itu kesaksian sejarah, dilengkapi dokumen dan rekaman suara tangisan arwah. Kasus yang lama terkubur dibuka kembali. Dalam waktu seminggu, 4 dari 5 nama di artikel itu ditangkap oleh aparat. Mereka adalah mantan tokoh militer dan preman lokal yang dulu bekerja sama membungkam keluarga Darto dan Sulastri karena motif dendam tanah warisan. Salah satu pelaku meninggal mendadak sehari setelah membaca artikel itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, suara andong tidak lagi terdengar di Wunut. Ari kini dikenal bukan hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai penghubung, manusia langka yang pernah menerima pesan dari dunia gaib dan menuliskannya dengan jujur. Ia tetap hidup, tetap bekerja, namun tiap malam Jumat Kliwon, di bawah remang lampu kamar kosnya, ia menyiapkan secangkir kopi dan membiarkan jendela terbuka. Karena siapa tahu, suatu saat nanti, akan datang andong lain. Membawa cerita lain. Membawa arwah lain, yang masih menunggu untuk disuarakan. Dan bagi kamu yang membaca atau menonton kisah ini, jangan biarkan kisah ini berhenti di kamu. Jika kamu percaya bahwa setiap kebenaran harus diungkap, bahkan yang berasal dari dunia tak kasat mata, maka bantu kami menyebarkan kisah ini. Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Like jika kamu merasa cerita ini menegangkan dan membuka pikiranmu. Tulis komentarmu. Apakah kamu pernah mendengar kisah andong gaib di daerahmu? Bagikan cerita ini ke teman-temanmu, karena siapa tahu, salah satu dari mereka juga pernah melihat andong pengantin kafan. Dan ingat, jangan pernah menatap terlalu lama ke jalan kosong saat tengah malam. Karena bisa saja, suara roda kayu itu sedang mendekat. Selesai.